Yang pertama, kalau bencana itu menimpa kepada kita, mudah-mudahan kita semua orang yang betul-betul beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ahli agama, ahli ibadah, taat beribadah, minim dosa dan maksiat, misalkan. Tapi suatu saat tertimpa bencana, maka itu maknanya kata para ulama imtihanun minallah. Maknanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau bencana atau musibah itu menimpa kepada orang-orang yang asalnya muslim atau muslimah, akan tetapi ngapunten mohon maaf diam-diam melakukan banyak dosa dan maksiat, bejat gitu ya, lalai, terus tertimpa bencana, maka maknanya bukan ujian kata para ulama, tapi apa? Teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala, bahasa kitanya tamparan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga kata para ulama, kalau bencana atau musibah itu menimpa kepada orang-orang yang kafir, ingkar kepada Allah dan Rasulnya, lagi berbuat dosa, maksiat dan kerusakan di atas muka bumi, maka itu bukan ujian, bukan teguran, bukan tamparan, tapi apa? Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mari, ada orang hidupnya pas-pasan sehari-hari, tapi luar biasa. Tiap hari kemana-mana, pergi ke tempat-tempat yang jauh, pakai mobil mewah enak-enak. Sehari dia pakai Pajero Sport, hari besoknya dia pakai Alphard, hari besoknya lagi dia pakai Expander Cross, hari besoknya lagi dia pakai mobil-mobil mewah, gonta-ganti tiap hari. Kenapa? Wong sopir bos, ya kan? Itu mobil harta dia bukan milik bosnya, tapi rezeki dia bukan. Rezeki dia untuk setiap hari bisa mengendarai mobil mewah dan mahal. Sampai musibah yang saat ini sedang viral cukup besar di sekitar kita, penderitaan saudara-saudari kita muslimin muslimat Palestina yang sudah lebih dari 80 tahun. Yang terbaru adalah 43 hari serangan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi Israel, dijajah dengan penuh biadab dan kekejamannya, dan macam-macam bala bencana yang menimpa kita atau kaum muslimin di sekitar kita. Ibu bapak keluarga jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang datang itu satu, bala bencana musibah. Akan tetapi makna dan hikmahnya bisa berbeda-beda bergantung kepada siapa bala bencana itu menimpa. Menjadi 3 perkaranya kata para ulama. Yang pertama, kalau bencana itu menimpa kepada kita, mudah-mudahan kita semua orang yang betul-betul beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ahli agama, ahli ibadah, taat beribadah, minim dosa dan maksiat, misalkan. Tapi suatu saat tertimpa bencana, maka itu maknanya kata para ulama imtihanun minallah. Maknanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Supaya kita itu kalau lolos menghadapi musibah bala bencana itu, kemudian hari akan naik tingkat, naik pangkat, naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama jemaah. Kemudian yang kedua, kalau bencana atau musibah itu menimpa kepada orang-orang yang asalnya muslim atau muslimah, akan tetapi ngapunten mohon maaf diam-diam melakukan banyak dosa dan maksiat, bejat gitu ya, lalai, terus tertimpa bencana, maka maknanya bukan ujian kata para ulama, tapi apa? Teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala, bahasa kitanya tamparan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga kata para ulama, kalau bencana atau musibah itu menimpa kepada orang-orang yang kafir, ingkar kepada Allah dan Rasulnya, lagi berbuat dosa, maksiat dan kerusakan di atas muka bumi, maka itu bukan ujian, bukan teguran, bukan tamparan, tapi apa? Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas satu persatu
Macam-macam bala bencana. Yang lebih intinya lagi adalah macam-macam makna dan hikmah daripada bala bencana itu. Karena yang tadi saya katakan, yang datang itu satu nih, maknanya, hikmahnya berbeda-beda. Yang pertama, kalau bencana itu menimpa kepada orang-orang yang betul-betul beriman, tahu agama, ahli ibadah, minim dosa, tertimpa bala bencana, apapun wujud bala bencananya, ketahuilah itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana Pak Ustaz? Dalilnya Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Surah Al-Baqarah ayat 155. Surah Al-Baqarah surat yang keberapa? Bukan 155, surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 155. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hafal Bapak-bapak, Ibu-ibu? Alhamdulillah, ujungnya tok Pak Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mending, masih mending ada yang dihafal. Itu artinya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum bisyai'." Pasti kami Allah benar-benar akan uji kalian dengan macam-macam bala bencana. Dalam ayat ini ada 5 macam bala bencana itu. Apa? Yang pertama, kita bahas satu-satu. Ini jenis bala bencana jenis yang pertama, kepada orang-orang beriman sebagai ujian. Kalau lolos ujian, naik tingkat, naik pangkat, naik derajat. Macam-macam ujian untuk orang beriman tuh kata Allah bisyai'im minal khauf. Kadang-kadang kita orang beriman, Bu, Pak, memanglah harus diuji dengan sedikit rasa takut. Rasa takut. Takut itu ya macam-macam. Banyak jenisnya, macamnya. Misalkan takut mati misalkan. Bukan bapak-bapak, ibu-ibu, tapi di luar sana. Ada seorang bapak-bapak divonis oleh dokter, jenengan itu jarang periksa. Ternyata sudah setahun ini berdasarkan diagnosa kita, jenengan itu terkena penyakit kanker kronis, kanker akut, nggak ada obatnya. Wah, Masya Allah. Akhirnya divonis dokter seperti itu, frustasi, takut yang berlebihan, akhirnya malah mabok-mabokan. Nah, lulus ujian nggak? Lulus ujian nggak? Tidak. Takut mati. Yang kedua, walju. Kadang-kadang orang beriman itu memanglah harus diuji dengan rasa kondisi lapar. Misalkan ada seorang yang berkata, aduh, macam mana ini? Sudah 2 hari, ambo tak makan. Sudah 2 hari, gak ada makanan, gak ada minuman, gak ada uang. Matilah insya Allah ini misalnya. Makan apa? Lapar sekali rasanya. Akhirnya apa? Dengan berbagai macam cara yang haram pun dimakan. Lulus ujian gak? Tidak lulus ujian. Padahal kalau orang ini mau bersabar, bertahan, dengan sedikit banyaknya ikhtiar dan berdoa, pada akhirnya pasti Allah sampaikan rezeki, kecukupan makan, minum, pekerjaan atau apapun yang dia butuhkan berupa rezeki. Karena Allah sudah jamin rezeki. Karena Allah sudah catat itu rezeki. Termasuk ibu bapak, saya mau tanya, kita itu masih hidup sampai detik ini, bisa menghadiri majelis taklim, masih hidup sampai detik ini. Kenapa sebabnya? Kenapa sebabnya? Bu, ada yang menjawab, Pak Ustadz, alhamdulillah umur saya panjang, saya masih hidup sampai detik ini karena usia saya masih sangat muda belia. Oh, lihat di luar sana begitu banyak, jangankan usia muda, bayi baru lahir pun mati banyak
Oh, ada lagi yang menjawab, Pak Ustaz, saya ini masih panjang umur, masih hidup sampai detik ini karena apa? Karena saya pandai menjaga kesehatan. Pandai menjaga kesehatan, rajin olahraga, pandai menjaga kesehatan. Oh, lihat di luar sana, begitu banyak orang yang pagi hari sehat walafiat, waras goras, seger buger, sore harinya lewat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Oh, pagi hari sehat walafiat, waras goras, seger buger, kok bisa meninggal di sore hari? Naik pesawat jatuh, naik kapal tenggelam, lagi asik-asik minum kopi di kafe bersama kawannya diracun, mati pula Jessica. Ya, ada nggak Pak Bu yang seperti itu? Banyak. Pagi hari masih sehat walafiat, waras goras, sore hari sudah dijemput malakul maut. Bukan itu jawabannya. Oh, ada lagi yang menjawab, Pak Ustadz, saya masih hidup sampai detik ini. Agak pongah dikit jawabannya, karena selama hidup saya dari dulu sampai sekarang, sehari-hari hidup saya makmur. Orang tua saya hartanya 8 turunan, gak habis dimakan anak-anaknya. Makmur hidup saya. Oh, jangan salah. Lihat di luar sana, begitu banyak orang yang kaya raya mati mendadak di usia muda, banyak. Sebaliknya, begitu banyak pula orang yang kere, mere, fakir, miskin, panjang kali usianya nggak mati-mati, itu banyak. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita saat ini masih hidup, dalam sebuah hadis qudsi dari sahabat Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Allahu tabaraka wa ta'ala, Allahu azza wa jalla yaqul. Allah berfirman. Nah, ini firman Allah yang tidak termaktub dalam Al-Quran, berarti hadis qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini hadis qudsi riwayat Ibnu Majah, hadis nomor 2661. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, ini dijawab, kenapa kita kok masih hidup? Ya ayuhan nas, ittaqullaha wa ajmilu fit talab, fa inna nafsan lan tamut, hatta tastawfiya rizqaha. Manusia semuanya, kata Allah, bertakwalah kalian betul-betul kepada Allah. Perbaguslah dalam meminta segala hajat kalian kepada Allah. Ketahuilah, kata Allah, fa inna nafsan lan tamuta, sesungguhnya satu jiwa pun, manusia dan jin, gak akan mati, tidak akan menjumpai maut atau kematian, hatta tastawfiya rizqaha, sampai seluruh jatah rezekinya disempurnakan. Jadi paham Bapak Ibu kenapa kita masih hidup? Karena kita masih punya jatah rezeki di atas muka bumi ini. Itu berdasarkan hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah, itu firman Allah, hadis qudsi. Jadi berdasarkan hadis qudsi ini, kata para ulama, sampai ada yang ekstrim ngasih contoh. Andai kata salah seorang di antara kita telah tertulis di Lauh Mahfuz, seumur hidupnya itu makan beras 1000 ton. Berapa ton? 1000 ton. Pada waktu itu dia naik kapal pesawat, qadarullah, kapal pesawat terbangnya itu jatuh, 85% penumpangnya meninggal dunia. Demi Allah, walaupun jatuh dengan sangat dahsyat dari ketinggian ratusan kilometer pesawat terbang, tapi pada saat jatuh dia baru makan beras 999 ton. Demi Allah saya katakan, gak akan mati orang itu. Paling patah-patah tulang, patah-patah tulang, bersimbah darah, paling mungkin itu. Tapi mati nggak akan. Kenapa? Sudah ditulis 1000 ton dia akan makan beras. Sedangkan pada waktu jatuh baru 999 ton. Masih ada dia jatah rezeki makan beras berapa? 1 ton. Nggak akan mati walaupun jatuh di atas pesawat. Itu jaminan dari Allah, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya semua jiwa manusia dan jin tidak akan menjumpai maut, kematian, sampai seluruh jatah rezekinya disempurnakan, dihabiskan oleh orang itu. Itu yang kedua. Wa naqsi minal amwal. Kadang-kadang kita orang beriman tuh memanglah harus diuji dengan berkurangnya harta, Pak. Kadang-kadang ya,
sehebat apapun kita dalam hal finansial, mesti kadang-kadang kurang harta itu. Misalkan di luar sana Pak, ada seorang bapak atau ibu, tadinya usahanya Masya Allah, tiap hari laku keras. Untungnya tiap bulan income bersihnya itu bisa sampai puluhan juta. Tapi qadarullah tertimpa seluruh umat manusia termasuk kita sebuah virus ya yang sangat luar biasa. Sampai sekarang saya masih bingung, virus kok Rona gitu loh. Bukan kok Sugi atau kok Didi gitu. Virus kok Rona gitu sampai sekarang, Masya Allah. Tertimpa virus corona, tutup, nggak menggaleh. Kalau kata orang awak, ya. Dia itu punya warung makannya ada di dalam kampus. Karena PPKM tertimpa COVID-19 virus corona, kampusnya tutup, warung makannya tutup. Wah, Masya Allah, 8 bulan nggak jualan. Macam mana ini? Ya, nggak jualan. Sudah 8 bulan lamanya, tidak ada pemasukan sama sekali. Pengeluaran, pemasukan nggak ada. Waduh, macam mana? Makan apa besok ini? Nggak ada pemasukan. Uang tipis, berkurang sekali hartaku saat ini. Ternyata dengan berbagai macam cara yang Allah kehendaki, ya, bulan-bulan depannya dia memperoleh pekerjaan yang lebih bagus. Bukan hanya kerja keras, tapi kerja cerdas. Wifi, apa wifi ya? Dari rumah itu mana? Wifi, kerja dari rumah, hasilnya lebih banyak, ya, tenaganya yang terkurangi, tidak terlalu capek. Itulah, ya. Jadi berkurang harta kita, berkurang harta kita, rezeki kita nggak akan berkurang. Ini catat Bapak Ibu. Ada lagi yang lain. Contohnya, Pak, Bu, di luar sana ada orang hidupnya pas-pasan sehari-hari, tapi luar biasa. Tiap hari kemana-mana, pergi ke tempat-tempat yang jauh, pakai mobil mewah enak-enak. Sehari dia pakai Pajero Sport, hari besoknya dia pakai Alphard, hari besoknya lagi dia pakai Expander Cross, hari besoknya lagi dia pakai mobil-mobil mewah, gonta-ganti tiap hari. Kenapa? Wong sopir bos, ya kan? Itu mobil harta dia bukan milik bosnya, tapi rezeki dia bukan. Rezeki dia untuk setiap hari bisa mengendarai mobil mewah dan mahal. Wa naqsim minal amwal wal anfus. Yang keempat, kadang orang beriman ini memang harus diuji dengan berkurangnya nyawa, kehilangan nyawa. Tapi bukan nyawa dirinya Bapak Ibu, kehilangan nyawa orang-orang yang dicintainya. Kehilangan nyawa ayahnya, abinya, uminya, ayahnya, ibundanya, kakeknya, pamannya. Ujian. Betapa banyak di luar sana anak kehilangan nyawa orang-orang yang dicintainya, kedepannya jadi orang yang begitu mulia dan sukses. Contoh realnya siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul nggak? Nabi Muhammad itu lahir ke dunia, qadarullah, sudah diuji oleh Allah dengan kehilangan nyawa sang ayah Abdullah. Baru umur 6 tahun Nabi Muhammad diuji lagi dengan hal yang sama, kehilangan nyawa ibundanya Sayyidati Aminah atau Siti Aminah, 6 tahun. Baru usianya 8 tahun, 2 tahun kemudian diuji lagi sama Allah dengan kehilangan nyawa siapa? Kakeknya yang beliau cintai, Abdul Muttalib. Lantas beliau diasuh oleh paman beliau yang sangat begitu baik kepada beliau, Abu Thalib. Tapi Abu Thalib saat itu masih sangat kesulitan dan kekurangan hidupnya, ya. Diuji sama Allah 3 kali berturut-turut, kehilangan nyawa orang yang dicintainya. Tapi Nabi hadapi dengan tabah, tegar, tawakal, tetap berada fi sabilillah di jalan Allah. Kedepannya beliau jadi orang yang paling mulia, paling agung seantero jagat raya ini. Betul nggak? Wa naqsim minal amwal wal anfus wasamarat. Kadang-kadang yang terakhir, yang kelima, orang beriman kita semua ini harus diuji dengan kekurangan samarat, kekurangan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Harga cabai melambung tinggi sampai 100% naiknya di beberapa daerah. Kenapa? Karena di petaninya banyak terserang hama, hasil produksi menurun, sangat menurun. Sedangkan impor cabai dari luar juga banyak. Jadinya cabai harganya sangat naik, tidak usah banyak menjerit-jerit.
Sudah tawakal, sedikit banyaknya berusaha dan berdoa, pastilah Allah kasih jalur rezeki yang lebih baik dari apa yang kita butuhkan. Yang kedua, bencana itu kalau menimpa kepada orang-orang asalnya muslim, asalnya muslimah, ning bejat, ahli dosa dan maksiat, itu bukan ujian. Itu tamparan, teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana Pak Ustaz? Surat Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kata Allah kerusakan di daratan dan di lautan. Sebabnya apa? Karena ulah tangan dosa manusia. Tujuannya apa? Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, agar mereka merasakan akibat pedih ulah tangan dan dosa mereka sendiri. Hikmahnya apa pada akhirnya? La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali bertaubat. Contoh, ada seorang muslimah di luar sana, bukan ibu-ibu di sini ya, ini solehah semua insyaallah. Muslimah di luar sana, muslimah ibadah, tapi diam-diam gemar bermaksiat, zina. Nauzubillahi min dzalik. Kemana-mana diam-diam zina, sudah belasan kali berzina berselubung. 3 bulan pertama aman-aman aja dia, sehat-sehat aja. Bulan keempat dikasih penyakit menular oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? HIV/AIDS atau rajawil, sipilis ya, raja singa ya. Oh, remuk sekujur badannya. Karena orang ini kurang pengetahuan agamanya dan kurang ngaji. Alah, ndak apalah, berzina banyak kali. 3 bulan pertama buktinya saya aman-aman aja, sehat-sehat aja. Baru kali ini di bulan keempat saya dikasih penyakit menular sama Allah. Alah, nggak apa-apalah, ini kan ujian. Gundulmu ujian itu. Bukan ujian itu, teguran, tamparan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar dia menghentikan dosa zinanya. Jadi kalau ada orang Islam kok terang-terangan atau diam-diam dia berbuat dosa, banyak berbuat dosa, dikasih bencana, itu bukan ujian, teguran agar dia bertaubat, menghentikan dosa dan maksiatnya. Contoh, satu kampung, daerah sepakat semuanya. Sepakat untuk apa? Untuk menghalalkan dan makan riba. Maka dalam hadis itu kampung itu akan diganjar oleh Allah dengan apa? Kemarau panjang tiada henti, kering, enggak hujan-hujan. Ya. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Kalau bencana itu menimpa kepada orang-orang kafir, orang-orang kafirnya banyak berbuat dosa, maksiat, kerusakan di atas muka bumi, macam yang dilakukan oleh Zionis Yahudi Israel, itu azab, bukan ujian, bukan teguran. Dalilnya mana? Quran surat Al-Isra atau Bani Israil ayat 58. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamati aw mu'adzibuha 'adaban syadida kana dzalika fil kitabi mastura. Wa in min qaryah, tidaklah ada negeri-negeri yang kafir. Karena ayat sebelumnya, 3 ayat sebelumnya bahas tentang orang-orang kafir yang zalim. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah. Tidaklah ada negeri-negeri yang kafir, penduduknya lagi zalim, berbuat kerusakan, kecuali opsi pilihannya hanya 2. Hanya 2. Yang pertama, illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah. Kalau tidak Allah musnahkan, binasakan, hancurkan, ratakan dari permukaan bumi penduduk negeri yang kafir itu, opsi pertama. Atau opsi yang kedua, au mu'adzibuha 'adaban syadida, atau kami kirimkan ya macam-macam bencana sebagai azab dari sisi kami. Kana dzalika fil kitabi mastura, itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebagai ketentuan yang pasti berjalan. Contoh ya, ini yang sudah terjadi di luar negeri dan yang sudah terjadi di negara kita Indonesia dan yang akan terjadi pada Zionis Yahudi Israel.
Yang sudah terjadi di luar negeri dari dulu banyak, Bapak Ibu. Saya mau tanya, ada nggak negara tadinya ada di atas muka bumi, karena penduduknya kafir dan zalim, sekarang rata dengan tanah, hilang dari peta dunia? Ada nggak? Banyak. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Sodom. Ya, kaum Sodom juga di daerah Eropa ada namanya kota Pompai. Kota apa, Pak, Bu? Pompai. Bukan Popeye. Popeye yang makan bayam kuat. Pompai. Kota Pompai ini terletak di kaki gunung Vesuvius. Sekarang negara Italia. Kota Pompai, Pak, Bu, dulu kala gemah ripah loh Cinawi, kaya raya. Penduduknya kaya raya. Jalan-jalannya dulu berdasarkan keterangan ahli sejarah, jalan-jalan di kota Pompai bukannya dari aspal, tapi terbuat dari batu, keramik dan marmer yang besar-besar. Rumah penduduknya tingkat-tingkat. Hampir seluruh turis-turis sedaratan Eropa kalau berlibur ke kota Pompai. Liburannya ke kota Pompai karena alamnya luar biasa, kotanya sangat kaya, gemah ripah loh Cinawi. Tapi apa? Masyarakat dan pemerintahnya sepakat untuk menyelisihi jalan Tuhan, untuk banyak berbuat dosa dan maksiat, wabil khusus zina dan liwat. Liwat itu apa? Homoseksual atau lesbian. Maka dibangunlah di hampir sepanjang jalan kota-kota Pompai itu ratusan bahkan ribuan rumah-rumah bordil legal resmi. Jadi di kota Pompai itu kalau masyarakatnya atau turis pengen berzina laki-laki perempuan boleh, pengen berzina laki-laki dengan laki-laki alias liwat homoseksual boleh, pengen berzina perempuan dengan perempuan alias lesbian boleh, pengen berzina 2, 3 orang, 5 orang boleh, pengen berzina satu ruangan besar ini rame-rame masal boleh. Itu di kota Pompai. Akhirnya apa? Allah murka, Allah menurunkan azabnya. Padahal pada waktu itu sudah ada beberapa orang yang menasihati, jangan kalian berbuat zina, jangan kalian berbuat homoseks. Itu dikecam, dilarang keras oleh agama manapun, termasuk oleh Tuhan kita. Dibunuhnya, Pak, Bu, dibunuhnya para pemberi peringatan itu oleh masyarakat Pompai. Akhirnya Allah menurunkan azabnya apa? Meledak tuh gunung Vesuvius. Gunung Vesuvius yang berada tepat di atas kota Pompai meledaknya enggak pakai batuk-batuk. Ya, kalau meledaknya pakai batuk-batuk, nah, sempatlah orang itu mengungsi atau menyelamatkan diri. Ini meledak serta-merta enggak pakai batuk-batuk, keluarlah lahar yang sangat panas menyapu seluruh kota Pompai berikut penduduknya. Besok harinya sudah rata dengan tanah, tidak ada lagi kota Pompai dalam peta dunia, hilang. Tapi 1000 tahun kemudian para arkeolog menggali, ternyata ditemukan sisa-sisa kejayaan kota Pompai. Bangunan-bangunannya termasuk apa? Ratusan manusia yang sudah menjadi patung batu sedang apa? Berzina, sedang hubungan. Ada yang hubungannya sambil berdiri, ada yang sambil berbaring, ada yang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi mereka diazab sama Allah ketika mereka sedang asik-asik berbuat maksiat, zina, homoseksual itu. Rata dengan tanah, hilang dari permukaan bumi.